Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lukas Bagus Tejo, nomor induk mahasiswa 68-2019-078, program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Kristen Satya Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori komponen cinta, yaitu passion atau hasrat, yang dikemukakan oleh Steinberg dan beberapa ahli. Sebelum mempelajari teorinya, mari kita mengenal tokoh tersebut. Siapa sih Steinberg itu? Beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika yang lahir pada tahun 1949. Beliau mengemukakan bahwa cinta memiliki 3 komponen utama, yaitu imitasi atau keintiman, passion atau hasrat, dan yang terakhir adalah komitmen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan salah satu dari 3 komponen tersebut, yaitu hasrat atau passion. Sebelum kita mengenal 3 komponen tersebut, lebih baiknya kita mengenal apa itu cinta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta adalah 1. Suka sekali atau sayang besar. 2. Kasih sekali atau terikat antara laki-laki dan perempuan. 3. Ingin sekali atau berharap sekali atau rindu. 4. Susah hati atau khawatir atau risau. Dan informasi tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008. Untuk memahami cinta secara mendalam, Steinberg pada tahun 1986 mengajukan sebuah model yang dinamakan teori segitiga cinta. Teori segitiga cinta adalah teori Steinberg yang menyatakan bahwa cinta memiliki 3 bentuk utama, yaitu keintiman, gairah atau hasrat, dan komitmen. Dalam Scars pada tahun 2009, Steinberg menyatakan bahwa komponen passion atau hasrat atau gairah berisi tentang dorongan yang menimbulkan emosi kuat dalam hubungan cinta. Dalam hubungan dekat, daya tarik fisik dan seksual sangat penting. Akan tetapi, mungkin juga ada motif lain, seperti kebutuhan untuk memberi atau menerima perhatian, kebutuhan untuk menjaga harga diri, dan untuk mendominasi. Sedangkan Dario pada tahun 2008 mendefinisikan komponen gairah atau hasrat atau passion sebagai elemen fisiologis yang menyebabkan seseorang merasa ingin dekat secara fisik, menikmati atau merasakan sentuhan fisik, maupun melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya. Namun, bila dicermati secara mendalam, gairah atau passion atau hasrat juga dapat ditunjukkan dengan sentuhan fisik, membelai rambut, berpegang tangan, merangkul, memeluk, mencium, atau bahkan berhubungan seksual. Setelah itu, pada tahun 2013 ditambahkan juga oleh Yudhishthira bahwa passion atau gairah atau hasrat adalah sisi cinta yang membutuhkan pembuktian fisik, dan gairah atau passion atau hasrat tersebut dapat dimunculkan dengan cara menyentuh jari jemari, menatap mata, memberikan aroma wangi, berpenampilan menarik, memeluk bahu dan pinggang pasangan. Sedangkan Hartford dan Webster menyatakan bahwa gairah atau hasrat atau passion merupakan suatu keadaan secara mendalam yang membuat seseorang selalu ingin bersama dengan orang yang dicintainya. Menurut Steinberg pada tahun 2009, gairah atau hasrat atau passion merupakan ekspresi dari keinginan dan kebutuhan seperti harga diri, pengasuhan, afiliasi, dominasi, kepatuhan, dan kebutuhan seksual. Ekspresi dari berbagai kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada orangnya, situasi, dan jenis hubungan cinta. Kebutuhan-kebutuhan ini termanifestasi dalam gairah fisiologis dan psikologis yang seringkali tak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Maka, komponen gairah tampak sangat bergantung pada daya tarik fisik dan psikologis. Komponen gairah atau passion atau hasrat dalam cinta cenderung berinteraksi dan saling melengkapi dengan komponen keintiman. Bahkan
Terkadang gairah atau hasrat atau passion dapat dibangkitkan melalui keintiman. Dalam beberapa hubungan yang melibatkan lawan jenis, komponen gairah akan muncul dengan cepat dan keintiman akan mengikuti kemudian. Gairah bisa menjadi hal pertama yang menarik individu ke dalam suatu hubungan, tetapi keintiman akan membantu dan memperkuat hubungan tersebut. Dalam hubungan dekat lainnya, gairah atau passion atau hasrat akan muncul belakangan setelah munculnya keintiman. Terkadang kedua hal tersebut bisa menjadi berlawanan atau saling tidak komplement. Misalnya dalam hubungan prostitusi, seseorang mungkin mencari pemenuhan kebutuhan gairah atau hasrat atau passion sembari meminimalkan keintiman. Jadi, walaupun interaksi antara keintiman dan gairah atau passion bervariasi pada setiap orang dan situasi, tetapi interaksi antara kedua komponen tersebut nyaris ditemui dalam sebuah hubungan erat dengan cara apapun. Ketika berbicara tentang hasrat atau gairah atau passion, sebagian besar orang memandang secara seksual, padahal bukan sekedar itu. Akan tetapi, dalam sebuah kebutuhan psikofisiologis dapat dikatakan sebagai pengalaman gairah atau hasrat atau passion. Contohnya, seseorang dengan kebutuhan kasih sayang yang tinggi mungkin akan mendapatkan pengalaman gairah atau hasrat atau passion pada orang yang memberikan kasih sayang kepadanya. Jadi, pada intinya, hasrat atau gairah atau passion adalah suatu komponen cinta yang di dalamnya itu berisikan tentang ketertarikan fisik, namun juga tentang ketertarikan untuk mendapatkan atau menerima perhatian. Selain itu, contohnya adalah seperti cinta pada pandangan pertama. Hal tersebut adalah suatu yang dapat dimasukkan dalam komponen cinta yaitu hasrat atau passion.